Lo pernah kepikiran nggak gimana caranya bisa mulai investasi tanpa harus ngerti seluk-beluk saham, tanpa modal gede, dan tanpa ribet mantengin grafik tiap hari? Nah, di sini tuh reksadana jadi jawabannya. Reksadana itu cara investasi yang menurut gue paling masuk akal buat lo yang pengen mulai pelan-pelan tapi pengen punya potensi cuan yang lumayan juga. Gue Ayu Sarah, and I'm your online money mom. Welcome to Burang Channel. Dan let's go kita belajar reksadana dari nol. Gini konsepnya. Lo nyisihin sejumlah uang, misalnya 100 ribu, 200 ribu, atau lebih. Dan duit lo tuh digabungin sama orang-orang lain dalam satu keranjang. Nah, di keranjang ini isinya tuh bisa macam-macam. Ada saham, obligasi, deposito, dan instrumen keuangan lainnya. Jadi lo nggak sendirian, tapi bareng-bareng gitu, patungan untuk investasinya. Dan nanti yang ngatur duit lo adalah perusahaan yang profesional, disebutnya manajer investasi. Mereka yang bakal mutusin duit lo tuh mau dibeliin saham apa, obligasi apa, kapan dijual, kapan pindah strategi, dan semuanya sesuai sama tujuan dari reksadana yang lo pilih. Sebagai investor, lo nggak perlu mikirin technical chart, laporan keuangan perusahaan, semua udah diurusin, jadi lo tinggal pantau kinerjanya aja dan disesuaikan sama tujuan lo. Nilai investasi lo tuh bakal naik turun sesuai performa portofolio yang dikelola ya. Jadi kalau misalkan kinerja sahamnya atau obligasinya bagus, nilai unit penyertaan yang lo punya juga akan naik. Tapi kalau performanya turun, ya lo juga bisa rugi gitu. Tapi karena isi keranjangnya tuh banyak gitu ya, udah dibikin sediversifikasi mungkin, resiko itu jadi lebih tersebar. Jadi nggak segila kalau misalkan lo beli saham sendirian gitu loh. Nah, reksadana ini cocok buat siapa? Menurut gue hampir semua orang bisa mulai dari sini. Terutama lo yang masih pemula, belum paham banyak soal pasar modal, tapi pengen uang lo bekerja. Apalagi sekarang tuh banyak banget platform digital yang buat reksadana ini makin gampang diakses. Cukup daftar lewat aplikasi, lo verifikasi KTP, dan lo udah bisa mulai investasi dengan nominal serendah Rp10.000. Tapi ingat ya, make sure platform aplikasi ini diawasi sama OJK. Pilihan reksadananya juga beragam banget. Ada yang super aman kayak reksadana pasar uang, isinya tuh deposito dan surat utang jangka pendek. Cocok banget buat lo yang pengen parkir dana darurat. Ada juga reksadana pendapatan tetap, isinya obligasi dan cocok banget buat lo yang lagi cari hasil stabil tapi mau resikonya sedikit lebih tinggi. Dan kalau lo nyari cuan yang lebih agresif, tapi lo juga siap mental lihat nanti naik turunnya harga ya, ini reksadana saham bisa jadi pilihan. Dan sementara kalau lo pengen semuanya seimbang aja gitu kan, ada saham, obligasi, deposito, reksadana campuran, itu bisa jadi banget jalan tengah. Dan yang paling penting untuk investasi reksadana ini, lo ngerti tujuan lo apa. Lo mau nabung buat nikah 2 tahun lagi kah? Atau misalkan lo mau beli rumah, beli mobil, mungkin reksadana pendapatan tetap itu cocok. Kalau misalkan buat pensiun kira-kira kayak 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, itu reksadana saham bisa dipertimbangin sih. Dan harga reksadana sendiri juga nggak kayak saham ya, yang berubah-berubah tiap detik. Nah, kalau misalkan harga reksadana saham, kita harus kenalan sama yang namanya NAV per UPU. Di apaan tuh? Itu tuh artinya Net Asset Value per unit penyertaan. Ini tuh dihitungnya 1 kali per hari dan biasanya sore hari ya. Tapi ya bukan berarti reksadana itu bebas dari kekurangan ya. Karena reksadana itu nggak dijamin LPS kayak tabungan di bank, jadi tetap ada kemungkinan nilainya turun dan tentu saja yang tidak sama dijamin LPS. Dan reksadana ini juga ada biaya-biaya yang kadang nggak disadari sama investor, kayak manajemen fee, biaya kasodian, dan lain-lain. Dan reksadana juga nggak bisa lo jual beli secepat saham atau kripto ya. Lo harus nunggu proses 1 sampai 7 hari kerja, itu tergantung platform dan jenis produknya juga. Tapi dari semua itu, yang bikin reksadana tetap menarik adalah kemudahan dan fleksibilitasnya. Lo bisa mulai dari yang kecil dulu sambil belajar, sambil jalan, jadi nggak perlu lagi jadi expert buat dapetin hasil. Dan bahkan banyak investor besar juga yang naruh sebagian duit mereka tuh di reksadana, karena itu artinya mereka jadi punya satu tim yang kerja full time buat jagain investasi mereka. Jadi lo masih mau nunggu sampai lo paham banget gitu baru mulai investasi? Atau lo mulai dari sekarang dengan reksadana dan biarin uang lo belajar duluan sambil lo nyusul? Share di kolom komentar ya. Dan kalau misalkan menurut lo video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye!